Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Apa kabar anak soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini anak soleh dan soleha akan belajar pelajaran matematika kelas 4. Nah, buku yang kita gunakan adalah buku SPS dari Erlangga untuk SD atau MI kelas 4. Baik, anak-anak siapkan dulu buku pelajarannya ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar matematika mengenai pecahan. Dulu waktu kelas 2 dan kelas 3 anak-anak udah pernah belajar tentang pecahan. Nah, sebenarnya pecahan ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ya, ketika anak-anak membeli pizza. Nah, pizzanya itu satu lingkaran penuh. Kemudian dipotong-potong kan menjadi 8 bagian, menjadi 16 bagian. Nah, itu adalah salah satu bentuk pecahan. Kemudian selain itu ketika anak-anak beli kue. Nah, pernah lihat beli kue kan? Kuenya udah dipotong-potong. Nah, kue yang utuh satu bagian itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Jadi itulah yang disebut dengan pecahan. Nah, hari ini tujuan kita belajar hari ini adalah untuk memahami dari arti pecahan. Baik, kita mulai ya. Pecahan. Pak Henry tuliskan dulu judulnya. Pecahan. Nah, pecahan ini berbentuk A per B. A ini disebut pembilang dan B disebut penyebut. Misalnya gini ya. Misalkan ada pecahan 1/2. Maka angka 1 ini disebut pembilang. 2 adalah penyebut. Nah, begitu ya. Misalnya diganti lagi. Contoh yang pertama, sekarang contoh yang kedua. 3/4. Nah, coba yang mana pembilangnya? Nah, ingat ya, yang pembilang itu adalah yang bagian atas, kemudian yang 4 adalah penyebut. Penyebut ada di bagian bawah. Gampangnya adalah pembilang itu berada di bagian atas, kemudian penyebut itu adalah yang berada di bagian bawah. Nah, gampang sekali kan? Kalau 3/4 pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 3. Kalau penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 4. Sekarang nomor 3 misalnya nih lagi. 7/8. Kalau Pak Henry nanya, yang mana penyebutnya? Penyebutnya adalah 8. Terus pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 7. Bagaimana? Udah paham ya? Nah, ini tentang pecahan, kita mengingat dulu tentang pecahan. Kemudian contoh lain dari pecahan sebenarnya sudah ada di buku kalian, di buku matematika SPS ini. Coba dibuka ya nak ya. Kita lihat halaman berapa ya. Nah, ini bab pertama tentang pecahan. Pak Henry lihat dulu. Nah, ini yang baru sampai Henry bilang tadi yang tentang pizza. Oke, bab 1 tentang pecahan. Tuh, perhatikan gambar ini. 1 potongan pizza dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian contoh yang kedua di bawah sini adalah potongan pizza ini dipotong menjadi berapa bagian yang di bawah sini? Menjadi 8 bagian. Jadi materi ini nanti di sini akan membahas tentang sebuah bagian yang akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Ya. Oke, sekarang kita baca di sini lagi.
Di sini ada tujuan pembelajarannya. Dalam pecahan ini kita akan belajar apa sih Pak Henry? Yang pertama, menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Yang kedua, menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal dan persen, dan hubungan di antaranya. Kemudian, menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Nah, anak-anak, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Di sini ada tentang pengertian dari pecahan, arti dari pecahan itu sendiri. Perhatikan di sini. Ini ada contoh. Ada sebuah contoh di sini, dia merupakan sebuah bagian yang utuh awalnya. Kemudian dibagi menjadi dua. Sehingga bagian ini terbagi menjadi dua. Pecahannya menjadi 1/2. Bisa juga dibaca dengan setengah. Nah, di sini juga dijelaskan setengah, satunya pembilang, duanya adalah penyebut. Baik, sekarang perhatikan potongan kue yang di bawah sini. Lihat nih, potongan kuenya ada berapa? Oh, potongan kuenya, satu kue ini dipotong menjadi 8 bagian. Sehingga ada 8, ada 10 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Jadi, satu potong kue ini dipotong menjadi 10. Jadi satu bagian dari kue ini dinyatakan adalah 1/10. Nah, kemudian ini lagi semangkanya. Semangkanya dipotong menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Hitung dulu, oh ternyata ada 6. Maka satu bagiannya adalah 1/6. Gitu ya. Baik, sekarang coba misalnya Pak Henry buatkan contoh sendiri di sini. Misal contohnya ya, yang potong-potongan seperti itu. Contoh nomor 1, gini. Bapak bikinkan dulu. Nah, oke. Satu bagian ini Pak Henry potong menjadi 4 bagian. Kemudian Pak Henry arsir 1, 2. Nah, berapakah nilai pecahan yang menyatakan ini? Nilainya adalah, hitung dulu yang diarsir ada berapa? Oh, ada 2. Tulis 2 per. Nah, per berapa? Hitung semuanya. 1, 2, 3, 4. Oh, jadi hasilnya adalah, pecahannya adalah 2/4. Gitu ya. Nomor 2 misalnya nih. Apa gambar lagi nih? Kayak gini. Oke, Bapak potong seperti ini. Nah, sekarang Bapak akan arsir 1, 2, 3. 1, 2. Nah, yang Bapak arsir ada berapa? Oh, yang Bapak arsir ada 2. Sekarang hitung jumlah seluruhnya ini yang di dalam sini dibagi jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya pecahan ini dinyatakan adalah 2/6. Gimana? Mudah nggak? Gampang kan? Nomor 3 deh. Sekarang Bapak lingkarin. Bapak akan bagi ini. Harusnya bagiannya harus rata ini ya. Aduh, punya Bapak nggak rata ya. Nggak apa-apa ya. Sekarang Bapak arsir. Tuh. Cukup 1 saja. Nah, misalnya yang Bapak arsir ada 1. Tulis dulu pecahannya adalah 1 per. Hitung jumlah semuanya termasuk yang diarsir juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya adalah 1/6. Gimana? Gampang kan anak-anak? Ya, pasti bisa ya sudah ya. Oke, sekarang anak-anak yuk kita kembali lagi ke bukunya. Lihat di sini nak. Buku pertama halaman berapa ini ya? Halaman 3. Yang kita bahas adalah latihan 1. Oke, latihan 1 sekarang perhatikan di situ. Latihan 1-nya adalah kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Tuh perhatikan. Ini adalah buah pepaya. Buah pepayanya dibagi menjadi 2. Terus dinyatakan dalam bentuk pecahan setiap potong makanan ini. Contoh ini pepayanya tadi ya.
Pepayanya awalnya 1 buah dibagi menjadi 2. Terus nilai 1 dari yang ditunjukkan ini, 1 bagian potongan ini nilainya berapa? Ya, kita tulis dulu nilainya adalah 1 per. Nah, lihat pepayanya ini ada berapa? Oh, potongannya ada 2. Jadi jawabannya 1/2. Gampang ya? Oke, yang B. Hitung dulu yang B ini ada berapa semuanya nih? Oh, yang diambil dulu ada berapa nih? Ada 1. 1 per, hitung semuanya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya adalah 1/8. Gampang ya? Terus yang ini lagi. Yang 1 bagian ini. 1 per, hitung semuanya potongannya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, berarti jawabannya adalah 1/7. Gampang sekali. Nah, untuk yang nomor 2 ini sudah Bapak contohkan yang di sini tadi. Nih, contoh yang ini tadi yang Bapak bilang. Hitung dulu jumlah yang diarsir, baru jumlah keseluruhannya. Lihat di sini yang diarsir ada berapa? Nih yang A. Oh, yang diarsir ternyata Pak Henry ada 2. Nih, 1, 2. Terus, yang di bawahnya ini apa, Pak? Yang di bawahnya adalah jumlah seluruhnya. 1, 2, 3. Oh, jadi jawabannya 2/3. Gampang ya anak-anak? Iya, matematika itu gampang sekali. Yang penting dipahamin ya. Sekarang sini lagi. Hitung dulu yang diarsir ada berapa yang diwarnain ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jumlah keseluruhannya berapa? Tadi sudah 8, 9, 10, 11. Berarti jawabannya adalah 8/11. Gimana? Gampang kan? Nah, sekarang perhatikan anak yang bagian C. Yang anak yang bagian C boleh dikerjakan sendiri ya. Dihitung dulu jumlah arsirannya. Arsirannya ada berapa? Baru pernya adalah jumlah seluruhnya ini. Itu pecahannya ya. Oke, nomor C dikerjakan sendiri. Sekarang yang ketiga. Warnailah gambar sesuai nilai pecahan. A, 2/5. Nah, 2/5. Gimana caranya, Nak? 2/5. Berarti kalau di atasnya 2 pembilangnya, berarti yang diarsir itu ada 2. Nah, diarsir dulu. Nah, diarsir begini. Udah 1 ya. Baru Bapak minta di sini aja deh. Nah, yang diarsir ada 2, jumlah semuanya ada 5, maka pecahannya 2/5. Gampang kan? Iya, gampang sekali. Sekarang, yang B 4/7 sudah bisa sendiri apa enggak? Oh, bisa dong, pasti bisa ya. Oke, 4/7 berarti yang diarsir ada. Nah, gampang ya. Sekarang, yang C juga pasti bisa sendiri. Ya, nilainya adalah 7/9. Berarti yang diarsir ada berapa, Nak? Oke, yang diarsir berarti ada. Oke, jawab sendiri. Oke, sambil diisi ya. Oke, yang D 7/10. Gampang ini kalau 7/10. Berarti yang diarsir ada berapa? Bapak contohin deh ini. Diarsir ada 7. Karena di atasnya kan pembilangnya adalah 7. Diarsir 7, Nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka jawabannya adalah 7/10. Baik, bisa ya? Oke, yang keempat. Ibu membagi semangka menjadi 9 potong sama besar. Mita mengambil 2 potong. Berapa bagian semangka yang diambil Mita? Ingat ya. Yang diambil Mita ada berapa? Ada 2. Tulis dulu 2 per. Nah, ibu tadi membagi semangkanya ada berapa potong sama besarnya? Oh, ada 9. Jadi jawabannya adalah 2/9. Gitu ya. Bisa kan? Nah, gampang sekali. Kemudian misalnya ibu membagi semangka menjadi 10 potong sama besar. Kalau ada 10. Kemudian Pak Henry mengambil 3. Berarti jawabannya adalah pecahannya 3/10. Gampang ya? Kemudian yang kelima. Terdapat 2 buah paprika. Jadi paprikanya itu ada 2 ya, Nak ya. Paprikanya ada 2 gitu maksudnya. Paprika pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Ini buah paprikanya. Nih. Ini paprika pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian
paprika yang kedua dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Nah, dia mintanya jadi 5 bagian saja. Oke, Bapak potong ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anggap aja ini sama besar semua ya nak ya. Oke, sekarang pertanyaannya, tuliskan bentuk pecahan dari setiap potongan paprika. Oke, yang ini dipotong jadi 1 bagian, berarti jawabannya adalah 1/2. Kalau ini 1 bagiannya adalah 1/5. Gampang sekali kan jawabannya? Nah, sekarang dilihat aja di sini pertanyaannya, tuliskan bentuk pecahan dari setiap potongan paprika. Jadi masing-masing yang ini adalah 1/2 karena paprika pertama kan dipotong menjadi 2 bagian. Jadi nilai pecahannya adalah 1/2. Sedangkan paprika kedua dipotong menjadi 5 bagian, maka nilainya 1 paprika. Bagian yang dipotong inilah 1/5. Jadi jawabannya adalah 1/2 dan 1/5. Gampang ya? Bisa semua kan? Nah, untuk pelajaran pertama ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Materi berikutnya adalah tentang, lihat di belakang sini tentang apa? Tentang pecahan senilai. Oke, sampai di sini dulu. Dicukupkan dulu ya semua anak-anak ya. Dipahami baik-baik. Tadi yang belum ada jawaban-jawabannya diisi sendiri ya. Oke, baik. Selamat belajar di rumah ya anak-anak. Apabila ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan sama Pak Henry ya. Oke, Bapak akhiri dulu kalau begitu. Anak soleh, kita akhiri dulu dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Bapak akhiri dulu ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.